Aku Anela Dina Putri Andini dengan NIM 241206642228. Aku Roisa Tojana dengan NIM 241206642263. Saya Maisa Sirsa Yudhistira dengan NIM 241206644220. Halo, kami dari kelompok 8 Mendapatkan tema Interpersonal Attraction in Cyberspace. Simak penjelasan kita ya. Interpersonal attraction in cyberspace merupakan bentuk keterikatan dan hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi digital tanpa kehadiran fisik secara langsung. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, unsur-unsur seperti komunikasi verbal, ekspresi digital, dan respon interaktif tetap menjadi dasar terbentuknya suatu hubungan. Dalam konteks interpersonal attraction in cyberspace, interaksi face-to-face dan interaksi virtual memiliki perbedaan yang signifikan dalam pembentukan hubungan. Konsep ini dijelaskan oleh Donald Horton dan Richard Wohl melalui istilah interaksi parasosial, yaitu hubungan satu arah antar individu dan tokoh media. Pada interaksi tatap muka, ketertarikan intrapersonal terbentuk melalui komunikasi dua arah yang langsung melibatkan kontak fisik, bahasa tubuh, serta respon verbal dan non-verbal secara nyata. Sebaliknya, dalam interaksi virtual, hubungan seringkali bersifat mediasi dan tidak selalu melibatkan timbal balik yang seimbang. Kencan online sangat dipengaruhi oleh tampilan profil seperti foto dan deskripsi diri sebagai sumber utama pembentukan kesan awal. Ketertarikan ini banyak didasarkan pada prinsip homofili, yaitu kecenderungan individu memilih pasangan yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Hal ini juga diperkuat oleh konsep assortative mating, di mana individu cenderung memilih pasangan dengan kemiripan baik secara fisik maupun non-fisik. Selain itu, fitur matching dalam aplikasi memungkinkan ketertarikan awal berkembang menjadi interaksi lebih lanjut. Meskipun teknologi mengubah cara orang bertemu, dasar ketertarikan tetap berakar pada kesamaan dan evaluasi awal antar individu. Perkembangan ini membawa berbagai dampak positif terhadap interaksi sosial di cyberspace. Generasi saat ini memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan, informasi mengenai liburan, kesehatan, serta berbagai topik lainnya. Dengan adanya media ini juga menjadikan sebagai ruang yang lebih bebas untuk individu mengekspresikan diri, membangun pertemanan, serta membentuk ikatan sosial tanpa batasan geografis. Nah, selain dampak positif tersebut, kemudahan ini juga meningkatkan risiko terjadinya cyber interpersonal violence atau CIV, yaitu kekerasan interpersonal digital. Nah, bentuk dari CIV ini meliputi cyber dating abuse, cyber stalking, cyberbullying, dan juga sexting yang berdampak serius pada psikologi individu. Nah, semua bentuk-bentuk yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan tindakan kejahatan dan ilegal. Untuk menghadapi risiko dalam cyberspace ini diperlukan berbagai upaya yang mencangkup respons individu, dukungan sosial, serta strategi perlindungan diri. Nah, korban perlu didorong untuk tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga mengambil tindakan seperti menceritakan kejadian kepada orang tua, teman, atau guru, serta meninggalkan lingkungan digital yang tidak aman. Menurut Bowlby, manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk hidup, tetapi juga membutuhkan hubungan emosional atau keterikatan dengan orang lain agar merasa aman dan terlindungi. Secure attachment atau keterikatan keamanan adalah kondisi ketika seseorang mudah percaya dan merasa nyaman untuk dekat secara emosional dengan orang lain. Misalnya dalam konteks pada video, seseorang dengan keterikatan aman ketika menghadapi kesalahpahaman, terutama di ruang maya, akan selalu mencari tahu kebenarannya, bisa melalui call atau dengan bertemu secara langsung. Yang kedua adalah anxious attachment atau keterikatan cemas, adalah kondisi ketika seseorang sering merasa kurang dihargai atau takut tidak mendapatkan balasan yang setimpal.
Biasanya karena pengalaman hubungan yang tidak konsisten di masa kecilnya. A few moments later. Nah, misalnya dalam video ini digambarkan dengan seseorang yang mudah merasa cemas ketika rasa antusias atau rasa excited yang ia tunjukkan tidak segera ditanggapi oleh lawan bicaranya. Avoidant attachment atau keterikatan menghindar ditandai dengan sikap yang cenderung tertutup secara emosional dan lebih memilih untuk mandiri, biasanya karena sering mengalami penolakan di masa lalu. Misalnya, dalam video tersebut ditunjukkan melalui ekspresi dan sikap seseorang yang tampak kebingungan dalam menanggapi suatu situasi, sehingga akhirnya memilih untuk menghindari momen tersebut. Fearful avoidant atau keterikatan takut adalah kondisi ketika seseorang ingin dekat dengan orang lain, tetapi di sisi lain juga takut disakiti, biasanya karena pengalaman traumatis di masa lalu. Dalam video, hal ini digambarkan melalui seseorang yang awalnya menjalin komunikasi secara intens, namun kemudian mulai overthinking dan khawatir lawan bicaranya merasa tidak nyaman, sehingga perlahan ia mulai menarik diri. Behind the scenes. Saya mau setir tali distira dengan NIM. Kita lihat promnya. Gitu. Ica belajar jadi avoidant, guys. Ica lagi belajar. Jangan gitu, Tata. Kayak Ica mau ini jam, terus sekarang dia nyari fracture. Astagfirullahaladzim. Taksi ya, Prof ini. Ya Allah, ya Allah. Halo, kami dari kelompok 8 Mendapatkan tema Interpersonal attraction in cyberspace. simak penjelasan kita. dah. Lu gak usah noleh Rene no. Apa ibu? Nih yuk. Gila apa terusan? Sampai aku dapet yang match. Bentar. Jangan malu udah diajak nge-promo. Kamu kayak katik balap. Jarang sih. Kenapa kamu